Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 10 3 tema 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul pengaruh keberadaan jukung sebagai alat transportasi. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Denoframbe sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Debbie Risma Ridwan, nomor urut 11 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah Fadila, nomor urut 17 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Makbul Aditya, nomor urut 19 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Mahasari Iqbal Ariksa, nomor urut 20 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rindikina Nabila Rashid, nomor urut 33 sebagai pemateri. Ya, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan hasil observasi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana, dengan judul mengenal jukung sebagai alat transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca. Kami selaku penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Asrar MPDI selaku Kepala Sekolah SMA 2 Kota Makassar, kedua Bapak Muhammad Yusuf SPD selaku Wali Kelas 10-3, yang ketiga Ibu Nur Maria Ulfas SPD selaku Pembina maupun pembimbing kami. Tujuan pembuatan laporan ini adalah sebagai salah satu syarat penilaian pada seluruh mata pelajaran yang ada di SMA 2 Kota Makassar, serta membuat informasi yang lebih rinci mengenai jukung sebagai alat transportasi. Harapan kami, laporan hasil observasi ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman kami bagi kami ke depannya. Selanjutnya, mari kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan yang akan dibawakan oleh Husnul Khatimah kepadanya. Dipersilahkan. Latar belakang. Kami melakukan penelitian ini dikarenakan kurikulum SMA Negeri 2 Makassar yang merupakan kurikulum Merdeka Belajar, atau bisa dikenal dengan program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi dan juga karakter. Diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru. Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program ini dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem sehingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Merupakan salah satu sekolah yang terpilih untuk menerapkan kurikulum sekolah penggerak pada kelas 10. Oleh karena itu, di akhir semester terdapat tugas proyek yang dimana tugas proyek ini mengharuskan siswa untuk mengamati objek. Salah satunya yaitu jukung. Untuk beberapa orang, kata jukung sudah tidak asing di telinga mereka. Tetapi di sebagian orang pun kata jukung asing di telinga mereka. Jukung merupakan alat transportasi air yang sering digunakan masyarakat sebelum adanya kapal besar dan jalur darat. Melalui tahapan perkembangan zaman modern dengan munculnya teknologi yang semakin maju, jukung-jukung jenis tertentu dalam batas-batas tertentu pula masih sangat bertahan. Sudah sejak lama jukung beroperasi di perairan sungai-sungai Sulawesi Selatan dalam berbagai fungsi. Jukung sebagai alat transportasi mencari ikan, menambang pasir dan batu, mengangkut hasil pertanian, dan juga angkutan barang dan orang dan jasa lain-lain. Salah satu sungai yang terdapat jukung di Sulawesi Selatan yaitu Sungai Jeneberang yang berada di Kota Makassar. Sungai Jeneberang ialah sungai yang tidak asing lagi bagi masyarakat Makassar. Sungai ini terletak di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sungai Jeneberang memiliki panjang antara 75 sampai 80 km, mengalir dari timur ke barat dari Gunung Bawah Karaing dan Gunung Lompok Batang menuju ke selat Makassar. Sungai Jeneberang merupakan sungai yang beriklim tropis.
yang memiliki suhu rata-rata setahun sekitar 25 derajat Celcius. Sungai Jeneberang ini mempunyai daerah aliran sungai atau das seluas 860 km persegi, sedangkan luas wilayah sungai mencapai 9.331 km persegi. Banyak juga masyarakat yang memanfaatkan Sungai Jeneberang sebagai sumber air, sarana penyeberangan, empang, dan lainnya. Di era digital sekarang ini, banyak masyarakat menggunakan alat transportasi yang lebih modern. Tetapi ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan jukung ini sebagai alat transportasi. Maka dari itu, kita ingin mengamati bagaimana keberadaannya jukung sebagai alat transportasi. Contohnya seperti banyak atau tidaknya jumlah penumpangnya, apakah mudah diakses, bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat sekitar. Itulah mengapa kami mengambil judul pengaruh keberadaan jukung sebagai alat transportasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Dedi Rizman Ridwan. Padanya dipersilahkan. Yang pertama, bagaimana pengaruh keberadaan jukung sebagai alat transportasi. Yang kedua, apa latar belakang jukung sehingga masih dijadikan sebagai alat transportasi hingga saat ini. Tujuan dibuatnya hasil penelitian ini adalah untuk menyampaikan segala jenis informasi tentang bagaimana pengaruh keberadaan jukung sebagai alat transportasi masyarakat di pandemi sekarang ini. Tetapi harus juga sesuai dengan kriteria dari hasil pengamatan yang sistematis dan objektif untuk memecahkan segala persoalan berupa hipotesis dan pengamatan yang dilakukan. Manfaat. Yang pertama, sebagai informasi mengenai alat transportasi jukung. Yang kedua, sebagai bahan literasi untuk para peneliti selanjutnya. Dan yang ketiga, sebagai sarana bisnis melalui objek transportasi. Lokasi penelitian berada di Sungai Jeneberang, Kelurahan Mangasa dan Baratambung, Kecamatan Tamalate, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Selanjutnya, mari kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan yang akan dibawakan oleh Mas Hayo Ekulatanisa. Padanya dipersilahkan. A. Kearifan lokal. Kearifan lokal ialah salah satu aspek yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Nah, kearifan lokal juga adalah cara hidup satu masyarakat dan berhubungan dengan spesifik dengan budaya tertentu. Setiap suku bangsa memiliki kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai sosial budaya yang harus dijaga. Secara singkatnya, kearifan lokal juga merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar dan budaya yang menjadi ciri khas pada daerah tersebut. Dan kearifan lokal juga berupa benda yang sering digunakan masyarakat sekitar. B. Jukung. Jukung yang terdapat di bantaran Sungai Jeneberang merupakan jukung atau katinting yang dirakit. Pada dasarnya, jukung ini hanya dipergunakan berdagang dan jasa-jasa lainnya. Tetapi, masyarakat Parangtambung lebih memilih jukung atau katinting ini sebagai alat transportasi bagi masyarakat sekitar untuk menghindari kemacetan pada jalanan pada umumnya. Nah, oleh karena itu, jukung tersebut dirakit lebih besar lagi agar dapat memberikan ruang kepada kendaraan. Gambar di atas merupakan salah satu jukung yang berada di Sungai Jeneberang. Kami sekelas memutuskan untuk mencoba naik jukung. Apakah jukung benar-benar nyaman untuk dinaiki untuk menyeberang? Ternyata jukung nyaman untuk dipakai untuk menyeberang. Tetapi alangkah bagusnya jukung tersebut ditambahkan dengan pengaman di samping-samping jukung agar masyarakat yang menaiki bisa lebih aman lagi. C. Jenis dan pengaruh jukung terhadap masyarakat. Jukung di bantaran Sungai Jeneberang ini hanya digunakan sebagai alat transportasi saja dan tidak dipergunakan hal lain. Jenis jukung yang digunakan di daerah ini adalah jukung joloro. Nama joloro pun berasal dari temuan masyarakat sendiri. Gambar di atas merupakan kami yang sedang mewawancarai salah satu penumpang jukung yang bernama Ibu Risma mengenai pengaruh jukung terhadap masyarakat. Menurut Bu Risma, pengaruh jukung sebagai alat transportasi bagi masyarakat
sangat memberikan dampak yang sangat positif karena jukung merupakan salah satunya transportasi jalur air yang begitu sederhana tetapi dapat membawa masyarakat untuk menyeberang sungai dengan cepat, ujar Bu Risma, salah satu penumpang jukung. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rian Betina, padanya dipersilakan. Proses pembuatan jukung di bantaran Sungai Jeneberang. Jukung di bantaran Sungai Jeneberang ini merupakan jukung atau katinting yang dirakit. Ini digunakan untuk perdagangan barang dan jasa lainnya. Namun masyarakat memilih jukung atau katinting ini sebagai sarana transportasi untuk menghindari macet pada jalanan umum. Oleh karena itu, jukung tersebut dirakit lebih besar lagi agar dapat memberikan ruang kepada kendaraan. Rakit jukung adalah susunan benda-benda ringan yang mengapung berfungsi sebagai sarana transportasi air dan merupakan desain perahu yang paling dasar ditandai dengan tidak adanya lambung. Rakit jukung dirancang untuk mengapung di atas air menggunakan kombinasi bahan ringan seperti bambu, kayu, yang tertutup maupun ruang air di pompa. Rakit tradisional atau rakit jukung kuno terbuat dari kayu atau bulu, sedangkan rakit modern menggunakan ponton, drum, atau blok polistirena. Rakit pompa menggunakan bahan yang lebih elastis dan tahan lama dan disusun secara berlapis-lapis. Rakit juga bisa memiliki atap, tiang maupun kemudi tergantung fungsi dan ukurannya. Rakit jukung juga merupakan alat transportasi atau penyeberangan manual. Walau terlihat sederhana, rakit jukung ini sangat berguna bagi masyarakat di bantaran Sungai Jeneberang. Pendapatan jukung. Penggunaan jukung pada daerah penyeberangan Sungai Jeneberang hanya untuk mengangkut penumpang dan motornya dengan tarif harga Rp2.000 per orang. Gambar ini saat kami mewawancarai salah satu pengemudi jukung bernama Gasting, kami bertanya tentang pendapatan harian jukung. Pengemudi jukung bernama Gasting berkata, Sungai Jeneberang hanya untuk mengangkut penumpang dan sepeda motor dengan harga Rp2.000 per orang. Saat kami mewawancarai salah satu pengemudi atau pekerja di jukung, kami menanyakan pendapatan hariannya. Dia menjawab bahwa selama 1 hari mulai pukul 5 WITA dan berakhir pada pukul 22 WITA, penghasilannya sekitar 500–900. Tapi penghasilan tersebut diberikan kepada atasannya dan kemudian atasannya yang akan menentukan upah atau gaji karyawan tersebut sesuai dengan pendapatan sehari-hari. Dan gaji karyawan jukung ini adalah Rp150.000 per hari, tetapi jika kondisi iklim alam tidak baik, misalnya aliran air sungai yang masih tinggi, pengoperasian jukung ini akan dihentikan. Kelayakan penggunaan. Jukung sebagai sarana transportasi bertujuan untuk menilai tingkat keuntungan finansial yang diterima oleh usaha tersebut, sehingga dapat menjadi informasi dalam rangka pengembangan sarana transportasi jukung dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas daerah setempat. Jukung memiliki banyak peran penting dalam membawa orang menyeberang sungai. Perbaikan sistem transportasi di daerah sekitar Sungai Jeneberang mendorong masyarakat untuk mengefisienkan waktu perjalanan, namun kurang nyaman pada saat menaiki jukung. Contoh kurang efisien dari keamanan penggunaan jukung yaitu 1. Tidak diberikan pembatas pada sekitar jukung. 2. Tidak adanya pemberian jaket pelampung pada pengguna dan pengemudi sehingga membahayakan nyawa seseorang apabila jukung mengalami hal yang tidak diinginkan. Gambar di samping merupakan kami pada saat mewawancarai salah satu pengguna jukung yang bernama Kak Rehan mengenai kenyamanan dalam menaiki jukung. Saya selama 1 tahun telah menaiki jukung untuk menyeberangi sungai ini merasa cukup aman walaupun pada awal-awal menaikinya ada sedikit takut, ujar Kak Rehan. Di sektor transportasi, jukung memainkan banyak peran penting dalam membawa orang menyeberangi sungai. Perbaikan sistem transportasi di kawasan sekitar Sungai Jeneberang mendorong masyarakat untuk mengefisienkan waktu perjalanan, namun kurang nyaman pada saat menaiki jukung. Selanjutnya akan dibawakan oleh Makbul Audia, padanya dipersilakan. G. Konsep penggunaan jukung. Jukung yang kami amati menggunakan mesin tempel. Mesin tempel adalah mesin penggerak pada perahu. Selain sebagai penggerak, mesin tempel juga digunakan untuk mengemudikan perahu atau kapal dengan memutar mesin beserta propeller pada suatu sumbu. Penggunaan bahan bakar pada jukung ini cukup hemat dan tidak memakan banyak biaya. Proses operasi jukung. Pertama, mesin jukung dinyalakan apabila penumpang telah menaiki jukung. Kedua, selanjutnya
Pengemudi melepas ikatan pada bambu yang berada di tepi sungai agar jukung dapat berjalan mengikuti arus aliran sungai. Ketiga, pada saat jukung telah mendekati sekitar 15 meter dari tempat penyeberangan selanjutnya, maka pengemudi jukung ini mematikan mesin tersebut untuk mengurangi kecepatan pada jukung. Keempat, setelah merapat ke tepi penyeberangan, terdapat dua ban karet yang berfungsi sebagai rem alternatif dari jukung ini, yang dimana jukung tersebut mengandalkan gaya gesek yang terjadi antar karet dan kayu, sehingga terjadi pengurangan kecepatan pada jukung secara total. Kelima, selanjutnya jukung akan diikat oleh sebuah tiang bambu yang begitu kuat dan kokoh, berfungsi untuk menopang jukung agar tidak terbawa arus air setelah melakukan penyeberangan ke daerah lain. H. Penduduk masyarakat bantaran Sungai Jeneberang. Sebagian penduduk di daerah Sungai Jeneberang bekerja sebagai pedagang serta bekerja di pusat kota Makassar. Adapun yang bekerja sebagai pengemudi jukung, rata-rata usia penduduk daerah Sungai Jeneberang ialah 40 tahun, yang dimana terdapat banyak penduduk yang telah berusia 30-60 tahunan, serta beberapa anak remaja yang berusia kisaran 15-19 tahun. Terdapat juga beberapa anak kecil yang masih berusia 5 tahun sampai 12 tahun. Kebiasaan masyarakat daerah Sungai Jeneberang sama halnya dengan masyarakat pada umumnya. Pada saat kami mewawancarai salah satu penduduk di daerah Sungai Jeneberang mengenai mengapa masyarakat lebih memilih menaiki jukung ketimbang jembatan, penduduk itu menjawab, memang masyarakat yang tinggal di sekitaran Sungai Jeneberang ini menggunakan jukung karena jukung ini merupakan jembatan kedua bagi mereka selain bisa membantu penduduk sekitar untuk menyeberang. Biaya yang diperoleh dari menggunakan jukung juga tidak menguras dompet para pengguna, sehingga menurut kami dari informasi yang kami dapatkan bahwa penduduk sekitar sangat dibantu dengan keadaan jukung ini. Itulah mengapa kami beranggapan jukung ini harus dilestarikan dan dikembangkan karena dampak yang begitu baik terhadap masyarakat. I. Aksi untuk jukung. Pertama, membuat pamflet dan membagikannya ke masyarakat luas agar mengetahui keberadaan jukung dan ikut menggunakannya sebagai alat transportasi. Kedua, mengajak pemerintah untuk membantu memperbaiki maupun membuat jukung dan menambah keamanan dalam menaiki agar mengurangi resiko kecelakaan. Ketiga, dengan era digital saat ini, maka kita harus menyebarkan media informasi jukung ke seluruh media sosial agar masyarakat mengetahui tentang jukung. Keempat, menyampaikan para pengendara dapat mengetahui bahwa mencegah kemacetan hanya menggunakan jukung sebagai alat transportasi air daripada harus menyeberangi jembatan yang terkadang macet. Selanjutnya akan dibawakan oleh Debbie Risma Ridwan, kepadanya dipersilahkan. J. Pandangan terhadap jukung. Jukung merupakan perahu sederhana yang dibuat oleh susunan papan kayu yang dimodifikasi berbentuk perahu sederhana yang berada di Indonesia. Salah satunya berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Jukung termasuk komoditi yang memiliki daya tarik untuk diteliti. Selain itu, jukung juga termasuk salah satu transportasi ekonomis yang penting karena dapat membantu masyarakat menyeberangi pulau dengan cepat. Hal ini dapat membuat potensi untuk dibudidayakan dan peningkatan harga. Maka dari hal tersebut, kita sebagai pelajar harus membudidayakan jukung karena selain dapat memberikan peluang usaha bagi pengemudi jukung, jukung juga sangat membantu masyarakat yang berada di sekitarnya. Selanjutnya kita memasuki bab 3 yaitu penutup yang akan dibawakan oleh Ustaz Hatimah. Padanya dipersilahkan. Kesimpulan, dari hasil pengamatan kami dapat disimpulkan bahwa keberadaan jukung sebagai alat transportasi sangat berpengaruh karena banyak masyarakat yang perlu menggunakan jukung untuk menyeberang dari Makassar ke Desa Tayang dan sebaliknya.
Jukung masih dijadikan alat transportasi hingga saat ini, yaitu dapat mempersingkat waktu tempuh dibandingkan menggunakan jalur darat dan tarifnya tergolong murah, yaitu Rp2.000. Selanjutnya, penghasilan kotor atau omset pengemudi jukung per hari yaitu kurang lebih Rp500.000 sampai dengan Rp900.000 per hari. Jadi dapat dikatakan bahwa penghasilan kotor ini cukup tinggi. Penduduk rata-rata wilayah sekitar penyeberangan Sungai Jeneberang ialah orang dewasa, dan mayoritas pekerjaan dari penduduk wilayah Sungai Jeneberang bekerja sebagai pedagang dan pengemudi jukung. Selanjutnya, saran yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Saran bagi pemilik jukung. Yang pertama, pemberian pengaman atau pembatas di bagian pinggir jukung. Yang kedua, pemberian jaket pelampung pada penumpang. Yang ketiga, saran bagi penduduk sekitar penyeberangan Sungai Jeneberang. Yang pertama, daerah Sungai Jeneberang tergolong kotor dan terdapat cukup banyak sampah, jadi harus dibersihkan secara berkala. Ya, itulah tadi mengenai hasil presentasi dari kelompok 4 kelas 10 tema 2. Selanjutnya, apabila ada kesalahan kata dan kata yang menyinggung, mohon maaf, karena manusia tidak ada yang sempurna, dan sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay Allah.